Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kami dari kelas 10-8 mau wawancari kakaknya dengan kakak siapa? Mas Andika sama Mas Jawa Riki. Nah, sebelum itu saya mohon izin dulu, apakah diizinkan untuk melakukan wawancara? Boleh. Oh, boleh. Oke. Nah, kita mulai ya. Oke, pertama saya mau mewawancarai kakak Handika dulu. Nah, apakah kakak tahu bencana banjir yang terjadi belakangan ini? Iya, saya tahu kok. Sering dengar banjir di mana-mana. Daerah saya saja jadi banjir loh. Sering Gagal hujan deras ya? Iya. Nah, terus apakah menurut kakak banjir tersebut berkaitan dengan perubahan iklim nggak? Iya, berkaitan kan, karena sekarang musim hujan, sungai naik volume debit airnya, jadi sampai banjir gitu. Nah, terus aku mau tanya nih sama kakaknya. Nah, mana penyebab perubahan iklim yang terjadi di lingkungan sekitar? Nah, pilihannya ada peralihan hutan menjadi perumahan, kegiatan industri, sama penggunaan AC. Yang malian hutan itu sih kayaknya jadi perumahan itu, menurut saya. Oke, lanjut. Nah, menurut kakak, apakah masyarakat itu dirugikan dengan adanya perubahan iklim? Ya nggak sepenuhnya dirugikan juga loh. Kadang-kadang perubahan iklim datangnya kayak petani itu juga butuh musim hujan juga. Kadang kalau musimnya kering banget ya gagal panen juga bisa. Ya tapi kalau hujannya keseringan ya bisa mendatangkan banjir, ya jelas itu merugikan masyarakat juga. Berarti tergantung cuacanya iya. itu. Mungkin kalau stabil ya nggak akan merugikan. Setelah kakak tahu nih dampaknya dari perubahan iklim, nah kira-kira solusi yang bisa kakak lakukan itu apa? Mungkin ya bisa dilakukan semua orang, yaitu bisa menanam pohon, menanam tanaman, menghijaukan lingkungan begitu kan juga bisa mencegah dampaknya banjir juga menurutku. Yang kemudian ya biasanya kalau pas sering hujan kan sungai naik. Nah, kadang itu kan salurannya bisa tersumbat karena sampah-sampah. Sering itu diberantas, saya lihat itu banyak loh orang buang sampah di sungai situ. Nah, itu seharusnya dihentikan, itu nggak boleh buang sampah di Jadi tindakan-tindakan seperti membuang sampah di sungai. Ya, itu juga. gitu. Iya. Nah, sekarang lanjut ke pertanyaan lanjut. Nah, ini tentang efek rumah kaca. Nah, sebelumnya aku mau tanya nih sama Mas Handika, udah pernah dengar istilah rumah kaca belum? Sudah Pernah. Nah, menurut Mas Handika, nah mana aktivitas manusia berikut ini yang menimbulkan efek rumah kaca? Yang pertama ada pembakaran hutan, penggunaan AC, sama penggunaan kendaraan bahan bakar fosil. penggunaan AC. AC. Ya. Kira-kira kenapa sih kok penggunaan AC itu bisa menghasilkan efek rumah kaca? Nah, karena kan yang dibuang sama AC itu kan gas fluorokarbon itu yang CFC. Iya, gas CFC itu yang dikeluarkan sama kulkas, sama AC ya, itu yang dikeluarkan sama mesin-mesinnya. Terus saya mau tanya nih, Mas Handika setuju nggak kalau efek rumah kaca itu berdampak buruk bagi kehidupan manusia? Setuju, kurang setuju, atau Ya, tidak setuju banget deh. Karena itu CFC kan bisa merusak lapisan ozon kan, saya dengarnya. Bisa bahaya sekali itu untuk manusia. Oke. Nah, di antara dampak buruk efek rumah kaca, dampak mana yang sedang Mas Handika rasakan saat ini? Nah, pilihannya ada meningkatnya suhu, perubahan iklim yang ekstrim, sama berkurangnya air bersih. Meningkatnya suhu sih, karena tambah panas. Tambah panas, so. Iya. Gerah ya, pagi kayak gini aja udah Iya. gerah. Nah, dari dampak yang sudah banyak terjadi, apakah kita perlu mengurangi penyebab meningkatnya efek rumah kaca? Yang jelas perlu. Ya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya saya mau tanya soal jejak karbon. Mungkin kita masih belum tahu apa itu jejak karbon. Nah, sebelumnya saya mau tanya sama Mas Handika, apakah Mas Handika sudah tahu tentang jejak karbon? Sudah tahu. Oh, sudah tahu. Nah, menurut Mas Handika sendiri, siapa yang bisa menghasilkan jejak karbon kira-kira? Ya manusia itu sendiri kan menggunakan kayak alat-alat kendaraan bermotor sama mesin-mesin gitu, menyebabkan polusi itu. Manusia itu menyebabkan jejak karbon, ya itu manusia. Dari beberapa makhluk hidup ini, kira-kira mana yang paling banyak menghasilkan jejak karbon, Mas? Pilihannya ada manusia, hewan, sama tumbuhan. Mungkin ya manusia sih. Manusia sendiri. Terus di bawah ini ada pilihan aktivitas manusia apa saja yang bisa menghasilkan jejak karbon. Untuk pilihannya ada penggunaan kendaraan bahan bakar fosil, penggunaan listrik dan air, sama konsumsi makanan. Kendaraan berbahan bakar fosil.
Oke, selanjutnya. Nah, menurut Mas Handika sendiri apa hubungan penggunaan kendaraan bahan bakar fosil sama tingginya jejak karbon? Penggunaan bahan bakar fosil itu kan menghasilkan gas emisinya itu mengandung karbon dioksida itu. Nah, itu gas buangnya itu bisa menyumbang jejak karbon tinggi untuk di bumi. Kan besar banget lah emisi. Juga dibuatkan kayak standar emisi di negara luar itu kayak Euro 4, 5, 6 itu agar gas buang yang dihasilkan kendaraan motor itu nggak tinggi-tinggi banget. Jadi gas buangnya kendaraan motor bisa diminimalisir. Iya. Nah, lalu menurut Mas Handika sendiri apakah kendaraan listrik lebih efisien daripada kendaraan bahan bakar fosil? Ya, jelas. Jelas efisien ya. Mas Handika bisa ikut menanggulangi jejak karbon dengan mengurangi penggunaan barang elektronik seperti laptop, HP, dan juga mengurangi penggunaan listrik sama air. Apakah Mas Handika setuju? Kalau setuju ya nggak setuju banget ya, kan sekarang ya juga alat-alat itu kan ya penting juga. Apalagi zaman modern seperti ini, iya, sulit banget berpisah sama alatnya itu. Oke, selanjutnya, apakah Mas Handika sudah tahu kalau daging kayak daging sapi itu menghasilkan jejak karbon yang paling banyak daripada makanan yang lain? Iya, sepertinya. Sudah tahu? Sudah tahu. Dengan kita mengetahui kalau konsumsi daging sapi itu mampu menghasilkan karbon yang sangat besar, menurut Masnya, usaha apa yang efektif untuk mengurangi konsumsi daging sapi? Nah, ini pilihannya ada 3. Yang pertama, memperbanyak konsumsi sayur dan buah. Kedua, konsumsi ikan. Sama yang ketiga, mengurangi frekuensi makan daging sapi. Ya, mengurangi frekuensi makan sapinya saja sih. Enggak usah sering-sering. Nah, kemudian kan kopi itu merupakan salah satu penghasil jejak karbon terbesar di antara makanan lain. Nah, Masnya udah tahu apa belum? Belum tahu ya. Nah, kopi itu merupakan salah satu penghasil jejak karbon terbesar di antara makanan yang lain, Mas. Nah, namun zaman sekarang itu pasti kita sudah banyak menjumpai yang remaja pergi ke kafe, ngopi, nongkrong. Nah, untuk mengikuti tren yang sedang diminati. Nah, kira-kira solusi yang bisa Mas berikan itu apa ya? Ya kita kayak nggak usah ke sana sih, itu juga kan ke kafe gitu kan juga mahal, cuma ngikutin gengsi juga kan, beli kopi sendiri di rumah kan ya juga bisa gitu. Juga buang-buang uang sih kalau pergi ke kafe itu juga, nggak usah pergi ke sana. Oke, nah di bawah ini ada pilihan mana yang termasuk kontributor jejak karbon di peternakan. Nah, pilihannya ada kotoran sapi, kentut sapi, sama sendawa sapi. Kotoran sapi yang menghasilkan Mas Handika ini setuju nggak kalau tumbuhan itu bisa menimbulkan jejak karbon? Ya setuju. Karena malam kan konsumsinya selain fotosintesis kan juga ya pas malam hari itu mengeluarkan karbon. Iya. Kan kalau fotosintesisnya kan cuma di siang hari pas ada cahaya matahari. Nah, kalau pas malam kan nggak bisa fotosintesis, akhirnya ya mengkonsumsi oksigen mengeluarkan karbon gitu. Ya, respirasi ini. Respirasi apa caranya? Ya, mungkin itu istilahnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Mas Handika ini apakah tahu apa aja yang menyumbang jejak karbon di sekolah? Ya, saya tahu. Menurut Masnya ini aktivitas mana saja yang menghasilkan jejak karbon di sekolah? Nah, pilihannya ini ada 3. Mungkin kita sudah sering banyak lihat ya. Yang pertama itu penggunaan kendaraan bermotor. Terus yang kedua pemakaian peralatan listrik. Sama yang ketiga beli makan dan minum di kantin. Paling banyak sih ya penggunaan motor itu sih, banyak motor keluar masuk gitu, kalau dinyalakannya juga menyumbang polusi di sekolah juga gitu. Nah, kalau di kantin kan jarang ya yang goreng-goreng gitu, hampir nggak ada, rata-rata makanan jadi semua, tinggal dibungkus aja gitu. Iya. Mas Handika sendiri merasa nggak kalau Masnya itu berperan dalam menghasilkan jejak karbon? Iya sih, termasuk juga. Mas Handika setuju nggak kalau kualitas udara di lingkungan sekolah itu semakin memburuk adalah salah satu dampak dari jejak karbon? Ya benar. Setuju ya? Setuju. Menurut Mas Handika, kalau dari banyaknya dampak yang telah ditimbulkan oleh jejak karbon tidak segera ditangani, kira-kira yang bakal terjadi di masa depan itu apa, Mas?
jejak karbon nggak ditangani, Iya, kira-kira ya mungkin kualitas udara ya semakin memburuk. Pelelehan es di kutub itu kan bisa meningkatkan naiknya air laut gitu kan, juga bahaya juga. Jejak karbon kan juga semakin panas gitu udara di bumi, bisa melelehkan es di kutub itu kan juga bahaya, itu kan bisa naik, bisa tenggelam nanti. Iya. Menurut Masnya, apakah jejak karbon itu bisa dihilangkan? Kalau dihilangkan sih menurut saya enggak sih. Kalau dikurangi bisa gitu. Bisa dihilangkan, Iya. tapi bisa Enggak bisa. Ya mungkin dihilangkan agak sulit ya kalau dihilangkan. Itu kalau dikurangi, usaha menguranginya bisa dilakukan. kalau Mas Handika ini jadi orang berpengaruh di sekolah ya. Nah, Ya. aksi nyata apa atau program sekolah apa yang bisa Mas Handika buat sebagai upaya dalam mengurangi jejak karbon? Mengurangi jejak karbon di sekolah, itu pelarangan merokok di sekolah gitu. Kayak guru-guru kan masih banyak juga yang mungkin merokok atau membakar-bakar sesuatu gitu di sekolah. Sama mungkin mengurangi penggunaan motor, dikurangi, jangan sering-sering motor sekolah, bisa kayak naik bus sekolah gitu datang ke sekolah, jadinya kan nggak perlu kayak ada asap-asap gitu di sekolah. Mungkin begitu saja. Ini saya ada pertanyaan buat Masnya. Masnya ini bersedia apa enggak untuk ikut serta dalam mengurangi jejak karbon? Saya siap juga, demi kebaikan semua orang ya harus setuju. Oke. Ya. Oke, makasih Mas buat Mas Andika. Ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau mungkin mengganggu waktunya Mas Andika. Ya, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang giliran Mas Jawariki yang mau saya tanya-tanya ya. Nah, sebelum itu saya mau meminta izin dulu, apakah diperkenankan buat mewawancarai Masnya? Boleh. Oh iya, makasih. Nah, pertama saya mau tanya seputar tentang perubahan iklim. Nah, sebelumnya Masnya sudah mengetahui belum bencana banjir yang terjadi belakangan ini? Oh sudah, ya karena akhir-akhir ini juga hujannya deras seperti di Trenggalek itu banjirnya parah banget. Iya, itu rame ya. Iya, Menurut Masnya, apakah banjir itu berkaitan sama perubahan iklim? ya bisa saja ya karena kan akhir-akhir ini hujannya sangat deras dibanding yang kemarin-kemarin. Mungkin karena perubahan iklim tersebut. Nah, di bawah ini ada pilihan mana penyebab perubahan iklim yang terjadi di lingkungan sekitar. Pilihannya yang pertama itu peralihan hutan, yang kedua kegiatan industri, sama penggunaan AC. Ya karena kan ini bencananya banjir ya mungkin karena pengalihan hutan karena perumahan. Menurut Masnya ya, menurut pendapat Masnya, apakah masyarakat itu dirugikan sama adanya perubahan iklim? Ya dirugikan banget toh. Nah, gimana kan perubahan iklim dampaknya kan ya pasti negatif. Tidak mungkin kan karena bencana itu dampaknya positif. Setelah Masnya tahu banyaknya dampak yang ditemukan dari perubahan iklim, kira-kira solusi yang dapat Mas Jawariki lakukan itu apa? Ya mengurangi kan ini perubahan iklim karena banjir kan dampaknya seperti banjir. Ya solusinya itu ya seperti reboisasi, menanam hutan kembali, teras sering gitu. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya saya mau tanya ke Masnya seputar efek rumah kaca. Sebelumnya Masnya sudah pernah dengar belum istilah efek rumah kaca? Oh, pernah banget dari SD sudah ada materi itu. Nah, menurut Masnya di sini ada pilihan mana aktivitas manusia yang menimbulkan efek rumah kaca. Pilihannya ada pembakaran hutan, penggunaan AC, sama penggunaan kendaraan fosil. Sebetulnya tiga-tiganya itu bisa juga, tapi yang paling parah itu penggunaan AC. Karena kan AC itu menghasilkan gas CFC yang dapat kayak mengukus, meringkus bumi gitu. Kan rumah kaca kan itu panasnya nggak bisa keluar dari bumi toh. Tidak dipantulkan semuanya ke atmosfer. Iya, gitu. Masnya setuju nggak kalau efek rumah kaca itu membawa dampak buruk bagi kehidupan manusia? Setuju banget. Lah kan rumah kaca bisa-bisa kan dampaknya akan terjadi kekeringan, melelehnya es di kutub yang menaikkan
air laut, di daratan gitu. Di antara dampak buruk efek rumah kaca, kira-kira yang Mas Jawariki rasakan itu dampaknya yang mana? Ini pilihannya ada meningkatnya suhu, perubahan iklim yang ekstrim, sama berkurang air bersih. Ya kalau sekarang itu sih kenaikan suhu. Sekarang kan jadi panas banget gitu. Terus dari dampak yang sudah banyak terjadi, kira-kira manusia itu perlu nggak mengurangi penyebab efek rumah kaca? Perlu banget lah, nanti kalau nggak dikurangi kan bisa-bisa malah kiamat, itu kan sulit. Malah berdampak buruk ya? Buruk, sulit. Nah sekarang ganti pertanyaan ya Kak, seputar tentang jejak karbon. Nah sebelumnya saya tanya ke Mas Jawariki dulu, sudah tahu tentang jejak karbon apa belum? Sudah. Tadi baru saja cari apa itu jejak karbon. Menurut Masnya siapa saja sih yang menghasilkan jejak karbon? Ya kan manusia dikarenakan kan jejak karbon itu kan hasil sisa polutan dari kayak kendaraan bermotor gitu kan, yang menggunakan kan itu manusia, tidak mungkin hewan naik motor. Berarti jejak karbon itu juga karena manusia itu sendiri ya? Iya. Nah ini ada pilihan makhluk hidup, ada 3 makhluk hidup, manusia, hewan, sama tumbuhan. Kira-kira mana yang paling banyak menghasilkan jejak karbon? Manusia, hewan, atau tumbuhan? Ya yang jelasnya itu manusia. Manusia ya? Iya. Terus di bawah ini ada aktivitas manusia yang bisa menghasilkan jejak karbon. Nah pilihannya yaitu penggunaan kendaraan, penggunaan listrik dan air, sama konsumsi makanan. Penggunaan kendaraan ya, karena kan jejak karbon itu kan intinya menghasilkan polutan seperti CO, karbon. Lanjut. Menurut Masnya, apa sih hubungannya penggunaan kendaraan yang berlebihan sama tingginya jejak karbon? Ya karena kan semakin banyak kendaraan yang digunakan kan juga semakin banyak polutan yang dikeluarkan. Jadi kan semakin banyak kendaraan kan sama dengan karbonnya juga semakin banyak dong tentunya. Lalu apakah menurut Masnya penggunaan kendaraan listrik itu lebih efisien daripada kendaraan bahan bakar fosil? Ya efisien banget. Kan juga nantinya kan pasti semuanya juga digantikan oleh listrik kan. Fosil kan nanti kan tidak bisa diperbarui tau juga. Dan juga dampaknya polutan kalau fosil itu kan juga lebih banyak seperti karbon itu sendiri. Terus saya mau tanya, Masnya itu, Mas bisa ikut menanggulangi jejak karbon dengan mengurangi penggunaan barang elektronik kayak laptop, HP, terus mengurangi penggunaan listrik sama air. Nah, Masnya setuju apa enggak? Wah kalau di zaman globalisasi ini sih sulit banget. Gimana mau apa aja kan pasti harus buka HP, buka listrik kan tidak mungkin nanti kirim pesan itu pakai burung lagi. Datangnya kapan itu? Nah, sebelum itu saya mau tanya, Masnya sudah tahu belum kalau daging kayak daging sapi itu menghasilkan jejak karbon terbanyak daripada makanan lain? Wah, belum tahu sih. Kalau yang tahu saya itu yang menghasilkan paling banyak itu malah dari apa sisa pembuangan sapi seperti pupnya sapi itu. Kok daging kok bisa ya? Gimana itu? Nah, jadi itu kenapa daging kayak daging sapi itu bisa menghasilkan jejak karbon terbanyak itu karena pengolahannya, Mas. Kan pengolahan daging itu panjang ya, direbus, nanti masih dikasih bumbu, masih digoreng, kadang itu masih dioseng lagi kadang. Oh, jadi iya. Jadi pengolahnya itu ya? Karena pengolahannya panjang. Nah, kan kita udah tahu nih ya, Masnya udah tahu kalau konsumsi daging sapi itu bisa menghasilkan jejak karbon yang sangat besar. Nah, menurut Masnya usaha yang efektif untuk mengurangi konsumsi daging sapi itu apa? Pilihannya ada memperbanyak konsumsi sayur dan buah, mengonsumsi ikan, sama mengurangi frekuensi daging sapi. Sepertinya sih mengurangi frekuensi daging dan sapi. Kan tidak mungkin kalau mengonsumsi sayur itu harus sayur semua, kan pasti juga ada anunya, kecuali yang vegetarian mungkin. Dan kalau ikan itu kayaknya pengolahnya kan bisa saja ikan pengolahnya juga ribet kayak daging sapi itu bisa aja. Jadi karbonnya juga yang dihasilkan bisa aja juga banyak. Kopi itu merupakan salah satu penghasil jejak karbon terbesar di antara makanan yang lain. Nah, tapi sekarang kan banyak remaja yang sering ke kafe buat ngopi demi tren yang lagi booming saat ini. Nah, kira-kira solusi yang bisa Masnya berikan itu apa? Ya mungkin menggantikan kopi dengan apa yang lainnya gitu, kayak
teh, susu, apa gimana. Ya saya juga nggak tahu sih kenapa kok harus kopi. Kan saya sendiri soalnya nggak ngopi saya sendiri. Ya. Di bawah ini mana yang termasuk kontributor jejak karbon di peternakan? Nah, pilihannya ada kotoran sapi, kentut sapi, sama sendawa sapi. Kayaknya sih kotoran sapi itu yang ya gimana ya, kotoran sapi itu bisa saja lebih parah dari gas CFC sih hasilnya, polutannya itu. Masnya setuju nggak kalau tumbuhan itu bisa menimbulkan jejak karbon? Kalau tumbuhan itu sepertinya tidak bisa sih, sepertinya tidak setuju. Oh, tidak setuju. Karena gimana ya, tumbuhan itu kan hasilnya itu nanti kalau respirasi yang menghasilkan CO2 itu kan tidak sebanyak untuk polutan-polutan yang dihasilkan manusia. Jadi tidak setuju. Apakah masnya tahu apa saja penyumbang jejak karbon di sekolah? Ya bisa saja sih kalau di sekolah itu yang pasti kendaraan bermotor yang dikendarai oleh murid-murid itu. Seperti ya untuk contoh yang lainnya sih ya seperti asap rokok yang dihasilkan oleh guru-guru yang merokok. Tapi yang lebih parah sih ya kendaraan bermotor yang dikendarai murid-murid. Oke, menurut masnya aktivitas mana aja yang bisa menghasilkan jejak karbon di sekolah? Nah, di sini pilihannya ada penggunaan kendaraan bermotor, pemakaian peralatan listrik, sama membeli makan dan minum kemasan di kantin. Ya pasti kendaraan bermotor. Pemakaian kendaraan. Masnya ini apakah merasa kalau berperan dalam menghasilkan jejak karbon di sekolah? Ya enggak sih, soalnya saya itu diantar, jadi agak sedikit mengurangi lah. Oh ya. Masnya apakah setuju kalau kualitas udara di lingkungan sekolah itu semakin memburuk adalah salah satu dampak dari jejak karbon? Ya bisa aja kan, CO2 kan bisa menghasilkan efek gas rumah kaca, yaitu suhunya kan bisa berdampak di sekolah kan, jadi sekarang itu sekolahnya lebih panas gitu, mungkin juga efek jejak karbon itu sendiri. Menurut masnya nih ya, jika dari banyaknya dampak yang telah ditimbulkan oleh jejak karbon tidak segera ditangani, yang terjadi di masa depan itu kira-kira apa? Wah, parah sih kalau dari sekarang nggak ditangani, kan bisa-bisa lebih parah dan bencananya itu kan bisa juga lebih dampaknya itu lebih buruk, lebih parah lah dampaknya. Nah, menurut masnya apakah jejak karbon itu bisa dihilangkan? Ya kayaknya nggak bisa sih, karena kalau dihilangkan kan bisa-bisa malah suhu bumi malah dingin banget nanti nggak ada karbonnya. Kalau masnya nih jadi orang yang berpengaruh di sekolah, ya. Nah, program atau solusi apa yang bisa masnya lakukan? Ya kalau saya sih kalau untuk sekolah itu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Ya kalau lebih baik itu diantar, kalau ada yang punya motor listrik atau rumahnya dekat. Kalau rumahnya dekat itu ya mending naik sepeda aja atau jalan kaki begitu. Dan untuk guru-guru yang merokok itu ya kalau bisa sih di sekolah itu dikasih tempat sendiri untuk guru-guru yang merokok gitu. Oke, baik. Nah, kira-kira masnya ini bersedia apa enggak untuk mengurangi jejak karbon? Ya bersedia banget dong. Gimana enggak? Kalau enggak kan nanti dampaknya juga akan parah bagi kita semua. Oke. Nah, nggak kerasa semua pertanyaannya sudah terjawab. Nah, saya ucapkan terima kasih buat Mas Jawariki. Maaf ya Mas kalau mungkin mengganggu waktunya. Nggak apa-apa. Oke, mungkin kita bisa bertemu lagi. Kalau mau mampir boleh ke kelas 10-8 di sana. Oke, mungkin sekian dulu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.